Selamat datang kembali di keindahan sepak bola modern, sebuah arena yang penuh energi dalam keseruan persaingan ketat. Namun, untuk membangun sebuah tim juara memang butuh waktu, adaptasi, dan kesabaran. Eits, tapi tunggu dulu. Ada sederet pelatih jenius yang menolak menunggu. Mereka datang ke klub baru, tak butuh waktu terlalu lama. Mereka sanggup langsung mempersembahkan gelar liga pada musim perdananya. Sebut saja seperti Carlo Ancelotti, yang mampu menjuarai Premier League bersama Chelsea pada musim 2009-2010. Lalu ada Manuel Pellegrini, yang mencatatkan sejarah di Manchester City pada musim 2013-2014. Kemudian ada André Villas-Boas, yang mampu membawa Porto FC menjuarai Liga Portugal di musim perdananya pada 2010-2011. Ada juga yang terlegendaris, kisah juaranya Leicester City di bawah asuhan Claudio Ranieri pada tahun perdananya di musim 2015-2016. Dan yang paling baru adalah Arne Slot, yang sukses membawa Liverpool juara pada musim 2024-2025 lalu. Namun faktanya, ada yang jauh lebih hebat lagi. Inilah sederetan maestro taktik yang berhasil menjuarai Liga Top Eropa pada musim perdananya berulang-ulang lebih dari satu kali. Dan mari kita berhitung dari bawah, menuju pemegang tahta rekor sejati. Siapkan diri Anda untuk melihat para raja Liga Top Eropa di musim perdana. Pep Guardiola. Dia adalah salah satu maestro taktik di era sepak bola modern ini. Dialah sang inisiator strategi legendaris Tiki Taka yang membuat pasukan musuh terombang-ambing dan pusing tujuh keliling di tengah arena tanding. Sebuah konsep strategi yang dapat dijalankan dengan mulus oleh skuadra El Barca kala itu. Dan dengan konsep tersebutlah Pep sukses mencatatkan 2 gelar liga domestik yang diraih di musim perdana di 2 klub berbeda. Musim debutnya di tim senior Barcelona pada 2008-2009 adalah sebuah kisah klasik yang tak terlupakan dan patut digoreskan dengan tinta emas dalam sejarah panjang Barcelona. Ia tidak hanya memenangkan La Liga Spanyol, tetapi juga menorehkan sejarah dengan meraih triple winner, yaitu La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions UEFA di musim perdananya. Dan disitulah awal mula ia akan menjadi maestro juru taktik yang sangat melegenda. Selanjutnya, ia juga berhasil meraih juara Bundesliga Jerman di musim pertamanya saat menukangi Bayern Munchen pada musim 2013-2014. Filosofinya langsung dengan mudah diterjemahkan skuadra Bayern Munchen menjadi gelar Bundesliga. Pep membuktikan bahwa transisi filosofi ke gelar liga dapat terjadi secara instan. Hansi Flick. Ia juga salah satu maestro taktik yang sangat jenius. Lihat saja faktanya, di debut pertamanya menjadi pelatih, ia mampu langsung membawa gelar Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Musim 2019-2020, Flick ditunjuk sebagai pelatih kepala FC Bayern Munchen setelah sebelumnya menjadi asisten. Sebelum ia pegang kendali penuh, hingga laga ke-10 Bundesliga Munchen, hanya mampu berada di posisi keempat klasemen. Namun, saat Flick mulai bertugas menukangi Munchen secara penuh, ia sanggup langsung membawa Bayern menjuarai Bundesliga di akhir musim tersebut. Tapi, itu bukan cuma gelar liga biasa. Di musim itu pula, Bayern mampu menjuarai DFB Pokal Jerman dan juga juara UEFA Champions League. Maka, dengan triple winners tersebut, musim 2019-2020 adalah musim yang sangat istimewa dalam karirnya. Ia datang, pegang kendali, dan tak segan-segan menyapu bersih semua gelar kompetisi. Musim perdananya yang membuat namanya semakin diperhitungkan klub-klub besar Eropa. Karena itu, Flick langsung dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik. Ia bahkan dianugerahi penghargaan UEFA Men's Coach of the Year 2020. Lompat ke musim 2024-2025, Flick kembali mencetak sejarah.
Di debutnya melatih klub Barcelona, ia kembali sukses meraih juara. Kali ini di La Liga Spanyol. Fakta tersebut membuat Flick berhasil 2 kali debut plus gelar Liga di 2 negara berbeda, Jerman dan Spanyol. Jadi, Flick bukanlah cuma pelatih debutan yang sempat beruntung, tapi pelatih dengan rekam jejak luar biasa. 2 debut, 2 gelar Liga. Sudah cukup membuktikan keampuhan seorang Hansi Flick di penjuru Liga top Eropa. Luis Enrique terkenal karena kemampuannya membangun tim elit, tapi hebatnya 2 kali dia di musim debutnya membawa klub ke puncak di Liga top Eropa yang berbeda, dan dengan klub yang juga berbeda. Debutnya bersama Barcelona langsung mempersembahkan treble winners di musim 2014-15. Ketika itu Enrique ditunjuk sebagai pelatih utama Barcelona, menjadi musim debutnya di kursi manajer Blaugrana, dan hasilnya sangat fenomenal. Pada musim itu, Barcelona meraih gelar La Liga Spanyol, Copa del Rey Spanyol, dan yang paling bergengsi, UEFA Champions League. Artinya bahwa di musim pertamanya menukangi klub besar, Enrique bukan hanya mampu juara di kompetisi domestik, tapi juga mampu membuktikan bahwa visi dan taktiknya bisa memberi hasil tertinggi di Eropa. Selain itu, total selama periode 2014 sampai 2017, ia sanggup meraih 9 trofi juara bersama Barcelona. Fakta tersebut menunjukkan konsistensinya, bukan hanya sekedar satu musim yang kilat dan instan. Fakta luar biasa selanjutnya adalah, di musim debutnya melatih Paris Saint-Germain pada 2023-2024, Enrique mampu mengulangi prestasinya yang sama. Dia langsung membawa PSG menjadi juara Liga Prancis. Lebih dari itu, di musim berikutnya pada 2024-2025, Enrique kembali mengulangi pencapaian serupa seperti saat di Barcelona. Ia sukses membawa PSG meraih treble winners, dan itu merupakan sejarah yang paling monumental. Sebab gelar juara Champions League Eropa 2025 tersebut adalah gelar Eropa pertama dalam sejarah klub PSG. Karena itu, Enrique tercatat sebagai pelatih yang berhasil meraih treble dengan 2 klub berbeda, sebuah prestasi yang sangat langka. Fakta yang sangat cukup untuk membuktikan siapakah bos sesungguhnya di kawasan benua biru. Massimiliano Allegri adalah pelatih asal Italia. Ia punya karakter sentuhan emas di musim perdananya. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Mari kita lihat bagaimana ia selalu jadi juara di awal petualangannya. Dimulai dari level bawah, tepatnya di Sassuolo musim 2007-2008. Allegri langsung membawa klub promosi ke Serie B untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sebuah fondasi karir yang brilian. Lompat ke Serie A, AC Milan pada musim 2010-2011. Allegri datang dan boom! Ia langsung mempersembahkan Scudetto pertama Milan setelah sebelumnya dalam 7 tahun terakhir tanpa gelar. Sebuah kebangkitan instan. Namun, tidak berhenti di situ. Datang ke Juventus pada musim 2014-2015, ia langsung meraih double winner, Scudetto dan Coppa Italia di musim perdananya. Massimiliano Allegri benar-benar punya kemampuan adaptasi dan sentuhan magis untuk menjadi juara sejak hari pertama ia datang. Sebuah rekor yang sulit ditiru. Di peringkat kedua, kita memiliki Jose Mourinho, the special one. Mourinho layak menempati level ini sebab ia telah mampu mengoleksi 3 gelar Liga top domestik Eropa. Pada masa keemasannya itu, Mourinho dianggap sebagai jaminan mutu penghasil kesuksesan liga dan kompetisi lainnya secara instan. Tak hayal apabila ia kini menyandang status sang juru taktik termahal di alam raya ini. Kisahnya diawali saat pertama ia menukangi klub lokal negaranya, yaitu Porto FC pada musim 2002-2003. Di musim penuh perdananya tersebut, ia membawa Porto juara Liga Portugal dan sekaligus Piala UEFA. Di musim selanjutnya pada 2003-2004, mau bersama Porto mampu mempertahankan gelar juara Liga Portugal sekaligus meraih Liga Champions Eropa. Kemudian kisah luar biasanya berlanjut bersama Chelsea pada musim 2004-2005.
Ia mencatatkan debut legendaris di Inggris dengan memenangkan trofi Premier League serta memecahkan rekor poin dan pertahanan yang menakjubkan. Lebih dari itu, kehadiran dia di Premier League Inggris mampu menghentikan dominasi Manchester United dan Arsenal sebagai penguasa Liga Inggris saat itu. Selanjutnya bersama Inter Milan pada musim 2008-2009, ia langsung menjuarai Liga Italia Serie A di musim perdananya. Lebih spesialnya lagi, ia mampu meraih treble winners pada musim berikutnya bersama Nerazzurri. Fakta tersebut membuat namanya layak dicatat dalam deretan pelatih paling berkelas. Dan raihan tersebutlah yang mengantarkan Jose Mourinho dipinang oleh Real Madrid pada musim selanjutnya. Sayangnya ia hanya mampu persembahkan gelar juara La Liga Spanyol saat di musim keduanya bersama Real Madrid. Namun di balik semua itu, Mourinho mampu membuktikan bahwa karismanya dan taktik pragmatisnya langsung ampuh untuk memenangkan kompetisi di liga top besar Eropa. Dan inilah pelatih yang menempati posisi puncak sebagai maestro sejati, sang penakluk liga pada musim perdananya, yaitu Antonio Conte. Siapa sangka apabila Antonio Conte adalah sang pemegang mahkota, alias rajanya Liga Top Eropa, dengan spesialisasi juara di musim perdananya melatih. Ia mengukir prestasi tersebut dengan catatan 4 gelar liga domestik yang diraih di musim perdananya di 4 klub raksasa berbeda. Conte adalah master turnaround, membawa tim yang sedang kesulitan langsung menjadi juara liga. Kisah heroiknya berawal di sini, di Juventus, setelah kembalinya Juve ke Serie A setelah setahun terlempar ke Serie B. Kala itu, Juve tak mampu sedikit pun meraih gelar juara pada 4 musim berturut-turut. Namun saat Conte datang pada musim perdananya bersama Juventus pada 2011-2012, ia langsung menghasilkan gelar Scudetto Liga Italia Serie A dengan rekor tak terkalahkan hingga akhir musim. Selanjutnya ia pun mampu mempersembahkan gelar Scudetto 3 musim berturut-turut. Di Italia, Conte lah yang mulai mempopulerkan formasi dengan trio defender pada starting 11 skuad Juventus. Dan dialah sebagai inisiator yang membangun tembok pertahanan kokoh bernama BBC, yaitu Bonucci, Barzagli, dan Chiellini. Kisah selanjutnya berlanjut bersama Chelsea. Pada 2016-2017, Conte mampu mengubah formasi dan mentalitas, mengasihkan gelar Premier League di musim debutnya di Inggris. Tak sampai di situ, petualangannya berlanjut di Inter Milan pada 2020-2021. Ia mampu mematahkan dominasi klub lamanya Juventus dan meraih Serie A di musim perdananya bersama Nerazzurri. Dan inilah yang masih hangat ketika ia mampu meraih Scudetto bersama Napoli pada musim 2024-2025. Ia sanggup mengulanginya lagi di Italia, membawa Napoli meraih Scudetto di musim pertamanya setelah mengambil alih kursi arsitek klub. Conte adalah pelatih yang paling sukses di era modern dalam spesialisasi ini, membuktikan bahwa ia bisa mengembalikan mentalitas pemenang di klub manapun yang ia tangani. Di sini, dialah yang menjadi rajanya, sang penakluk Liga Top Eropa pada musim perdananya.